lama lagi umat Kristiani akan merayakan Hari Raya Natal. Meski tanggal 25 Desember masih 2 minggu lagi, nuansa Natal sudah kental terasa. Suasana husyuk dan penuh warna-warni kebahagiaan lazim mewarnai perayaan Natal. Atmosfer semacam itu dapat Anda jumpai pada perayaan Natal keluarga besar RCTI yang berlangsung kemarin, bertempat di Istora Gelora Bung Karno. Acara yang mengusung tema kasih yang sempurna ini dimeriahkan oleh banyak artis. Tentunya harus mendukung, memberikan support ya. Jadi entah kapannya saya belum saya sampaikan sekarang ya. Saya tidak bisa mendahului Tuhan. Ya. Tapi rencana itu ada. Semoga saya juga sama dia langgeng dan bagus juga, dan apa yang kita berdua mau kesampaian. Pemirsa, Hari Raya Natal akan segera tiba. Namun nuansa Natal sudah terasa dari jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, untuk menyambut hari yang berbahagia ini, RCTI akan menggelar sebuah acara yang bertajuk Kasih yang Sempurna. Nah, acara ini tambah spesial dan tambah sempurna lagi karena hadirnya beberapa artis yang mendukung acara ini. Nah, siapa saja artis yang terlibat? Sabar dulu pemirsa, karena kita akan mendengarkan berita terbaru dari Pontjo Buwono yang kabarnya terkena sebuah kasus. Kasus apa itu pemirsa? Mari kita saksikan bersama, tentunya di Gosport. Sekitar sebulan yang lalu, Pontjo Buwono melaporkan perusahaan catering bernama PT Samboga atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ke Polda Metro Jaya. Pemain sinetron yang juga berbisnis suplai buah-buahan dan sayur mayur organik ini merasa dipermainkan dan ditipu oleh PT Samboga karena sisa hutang sebesar 42 juta rupiah tidak kunjung dilunasi. Kini perkara itu rupanya dilimpahkan ke Polres Jakarta Utara berhubung perusahaan catering tersebut berdomisili di sana. Hari Selasa kemarin, Gosport sempat meminta keterangan dari Pontjo seputar perkembangan kasus itu. Sekarang pemanggilan untuk proses BAP ya dia gitu. Jadi sebenarnya pemanggilan kedua, waktu pertama kebetulan waktu itu pas lagi syuting, jadi itu 2 minggu lalu ya, dua minggu lalu karena saya masih syuting repot, terus jadi tidak sempat, jadi ditunda sampai hari ini. Dari hutang 82 juta rupiah, perusahaan Pontjo baru menerima pengembalian sekitar 40 juta rupiah. Padahal hutang tersebut jatuh tempo pada bulan Februari 2005. Dan menurut pihak catering, sisanya akan dibayar secara mencicil lewat biljet giro. Namun hingga kini Pontjo hanya menerima biljet giro kosong. Kesal dengan perlakuan tersebut, Pontjo akhirnya membawa perkara itu ke kepolisian. Saya sih udah sabar banget, udah dia mau apa, saya sempat ikutin, sempat turutin. Ya tapi sampai hari terakhir kemarin, sampai dia mau ketemu, oke kita turunin, tapi mereka dengan alasan ya begitulah, yang akhirnya juga nggak jelas, yang memang kalau niat nggak bayar gitu. Jadi setelah kasus kejadian waktu yang dulu itu mereka menghubungin kita minta damai, sempat mau damai, tapi juga nggak ada titik temu lah. Karena tidak ada titik temu itulah secara tegas Pontjo tetap melaju dengan laporannya, yakni melaporkan PT Samboga karena diduga telah melanggar pasal 372 dan 378 KUHP. Tak lama lagi umat Kristiani akan merayakan Hari Raya Natal. Meski tanggal 25 Desember masih 2 minggu lagi, nuansa Natal sudah kental terasa. Suasana husyuk dan penuh warna-warni kebahagiaan lazim mewarnai perayaan Natal. Atmosfer semacam itu dapat Anda jumpai pada perayaan Natal keluarga besar RCTI yang berlangsung kemarin, bertempat di Istora Gelora Bung Karno. Acara yang mengusung tema kasih yang sempurna ini dimeriahkan oleh banyak artis, termasuk diantaranya Angel Karamoy dan Nana Mirdad. Menjelang Hari Raya Natal, jadwal kegiatan pelayanan rohani Angel dan Nana semakin padat. Aku kalau pelayanan Natal paling nyanyi, itu nggak jauh-jauh dari nyanyi, terus di gereja yang pasti, terus udah gitu paling atau enggak ikut-ikut drama-drama Natal gitu aja.
Aku cuma bisa memberikan ucapan bersyukur aku dan ucapan terima kasih aku buat Tuhan, entah itu nyanyi ataukah baca firman ataukah main-main drama, itu aja. Biasanya suka kalau ada yang ngundang aku ya aku ngisi acara gitu. Aku lebih merasakan berkat Tuhan di aku. Maksudnya aku ngerasain berkat Tuhan itu setiap saat gitu ya di aku. Tapi aku lebih lebih ngerasa diberkati tahun ini dan lebih ngerasa deket sama Tuhan gitu aja. Lain halnya dengan Piu. Natal tahun ini bagi Piu sangat berbeda dengan perayaan Natal tahun lalu. Tahun ini ia akan merayakan Natal berdua dengan istrinya Flo. Gitaris Padi ini belum lama menikah sekaligus baru pertama kali mewarnai hari Natal satu atap dengan Flo. Kira-kira seperti apa rencana mereka merayakan Natal nanti? Terus terang aja belum ketahuan karena kita masih masih dekat sama keluarga kan, jadi semua juga masih kita kerjakan sama-sama, masih bareng-bareng gitu. Dan dan untuk persiapan kali ini paling kemarin sempat dia belanja ini aja, pernik-pernik Natal aja. Enggak sih, mungkin kalau kayak gitu-gitu nggak ada seadanya aja gitu ya. Maksudnya yang penting ada suasana suasana Natal gitu. Gitu aja. Jujur aja kita tuh belum ngapa-ngapain sih. Tanggal 25-nya di sini, tanggal 26 kebetulan sahabatnya dia merit di Surabaya, mungkin kita ke Surabaya tanggal 26 pagi gitu. Karena malamnya ada wedding, terus Ya sekalian ketemu. keluarga. Jika kita saling mengasihi, Tuhan tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Pemirsa, berita yang satu ini cukup mengejutkan. Giska, putri sulung dari Rey Sahetapi dan Dewi Yul, kabarnya tengah hamil muda. Padahal seingat kita, Giska dan Doni baru beberapa bulan yang lalu mengumumkan pertunangan mereka. Lantas kapan dong mereka menikah? Kalau begitu pemirsa, mari kita saksikan berita selengkapnya. The very thought of you makes... Ayah Giska, Rey Sahetapi terlihat tenang meladeni pertanyaan para wartawan sehubungan pemberitaan miring seputar kehamilan Giska putrinya. Pemberitaan itu menyebutkan bahwa Giska diduga hamil 4 bulan di luar nikah. Kabar itu muncul karena selama ini ikatan Giska dan Doni Prasetyo Kuntadi baru diketahui sebatas pertunangan yang dipublikasikan tanggal 14 Agustus lalu. Dengan bijaknya Rey mengklarifikasi bahwa Giska sejatinya sudah menikah dan telah hamil 1 bulan. Saya terima kan bahwa Giska hamil dan saya sangat bahagia sekali. Jadi paling bahagia kali saya ya bisa menerima luar biasa karunia Tuhan. Dia sudah hamil 1 bulan dan semua belah pihaknya sangat bahagia dari keluarganya dan buat saya itu cukup. Dia sudah menikah. Kapan? Waktu bulan lalu, dia baru sebulan. Jadi saya nggak sebut tanggalnya, nanti saya bilang tanggal 17. Tanggal 17 itu ya nanti itu dia mau sebut. Dan foto-fotonya dia mau kasih. Gitu. Meski Giska tak mampu mendengar, ia bisa merasakan dampak kabar miring itu. Dari pergunjingan orang sekitar hingga bahasa tubuh orang-orang terdekatnya, Giska mampu menerjemahkannya. Tak pelak lagi hati Giska pasti terpukul. Sebetulnya tak berselang lama usai pertunangan, pihak keluarga segera menikahkan Doni dan Giska. Kejadian itu memang sengaja tak disebarluaskan. Dia memang kecewa Giska. Karena tanggapannya, dia dalam hal ini dia menyalahkan saya kan. Saya bilang kamu tenang aja Giska. Ayah sudah terbiasa dengan begitu dari 30 tahun ya dia hidup dengan situasi nggak normal dari kita gitu loh. Teman-temannya yang nanya, kok nggak diundang kan gitu karena ketika itu pada itu keluarga kedua belah pihak dari keluarga saya sama keluarga Papa Doni gitu, Mama Doni, Papa Doni. Yang penting kita ini bersatu untuk menyelenggarakan pesta anak kami. Giska akan membeberkan semuanya saat acara resepsi pernikahannya yang digelar tanggal 17 Januari tahun depan. Untuk sementara ini ia memilih diam. Namun kemarin saat ayahnya diwawancarai, Giska mengirimkan SMS yang isinya menyiratkan ketegasan sikapnya atas kabar tak sedap itu. Boleh ayah bilang aku baru hamil 1 bulan, tapi asal mereka semua jangan ganggu kondisiku. Dan mereka tidak boleh langsung bikin berita buruk. Sampai hari Sabtu konferensi pers di hotel di Lodge Jagorawi, Keranggan dengan bukti-bukti foto. Buat saya itu kan berita ini kadang-kadang cuma 37 hari.
bertahan ya, habis itu orang lupain gitu loh. Jadi yang buat saya yang paling penting adalah cinta Giska sama Doni dan cinta Doni sama Giska. Dan pemahaman keluarga kami gitu loh. Baik dari keluarganya Papa Doni maupun dari keluarganya Giska. Saya di situ.